Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Allah memberkati, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, memasukkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini, sebelumnya saya mau menyapa dulu saudara-saudara kita yang ada di luar. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seluruh istri rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saat ini tema kita adalah 5 manfaat ketika Yesus mati di kayu salib. Haleluya. Hari ini kita perjamuan suci. Ya, Yesus mati di kayu salib itu bukan tanpa rencana, bukan secara kebetulan. Itu sudah memang dalam rencana matang ilahi Bapa di surga bagi kita, sehingga kita yang sudah tercemar oleh dosa, yang diperanakkan dari dosa ini, akan dapat kembali kepada Dia, dan kita terbebas dari segala apa yang tidak disukai oleh Tuhan, termasuk penghukuman itu. Dia mau kita berada bersama-sama dengan Tuhan, bukan bersama-sama dengan setan. Karena ada banyak orang memilih untuk bersama-sama dengan setan. Yang baik dia tinggalkan, yang jahat dia lakukan. Ya, saya akan mengambilnya dalam Kolose 1 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi kita karena ini singkat. Kita mengikuti saja. Kolose 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14, demikian bunyi firman Allah. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saya mau berpantun dulu sebelum saya membagikan bagian yang pertama, manfaat yang pertama. Ada gelap, ada terang, ada baik, ada jahat. Kalau kita hidup dalam terang, kita dapat mengalahkan si jahat. Haleluya, mantap. Jadi kita ini dapat mengalahkan si jahat bukan karena kita hebat, bukan karena kita sakti atau menggunakan ilmu sakti mandraguna atau kanuragan yang lain, tidak. Tetapi itu karena semua karena Yesus, semua karena kebaikan Bapa di surga bagi kita, kebaikan Allah bagi kita. Sudah selayaknya kita meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, bukan malah kita cuekin atau memangnya gua pikirin. Jangan sampai seperti itu pikiran kita, tetapi kita akan sungguh-sungguh hidup dalam Dia. Nah, tadi saya katakan ada 5, tema kita ada 5 manfaat ketika Yesus mati di kayu salib. Anda bisa bayangkan enggak? Andai kata setan itu, ini seringkali saya kata, andai kata setan itu maha tahu, maka dia tidak akan membunuh Yesus melalui tangan-tangan orang Romawi atau melalui orang-orang Yahudi yang menyerahkan dia ke tangan orang Romawi.
Setan kalau dia maha tahu, maka dia tidak akan membuat Yesus terpaku di kayu salib itu. Karena ketika dia terpaku di kayu salib itu, maka kerajaannya diruntuhkan, kerajaannya dihancurkan, genggamannya kepada manusia yang percaya kepada Allah terlepas. Dan itu sangat luar biasa. Setan sok kaget melihat apa yang terjadi di dalam kerajaannya. Tadi dunia ini yang sudah dalam genggamannya, kata firman Allah, berada dalam kuasa si jahat, tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi bisa dengan bebas mencengkram manusia itu. Bayangkan kalau manusia dicengkramnya. Bisakah kita bayangkan kalau manusia dicengkramnya? Manusia itu diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan, oleh hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Dia akan diperintahkan untuk menjadi pengedar. Dia akan diperintahkan untuk menjadi gigolo. Dia akan untuk menjadi pelacur. Dia akan memerintahkan orang-orang yang dapat dikuasainya untuk korupsi, untuk menjadi pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak ada kasih, pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, yang menggemukkan dirinya sendiri, pemimpin yang taunya hanya memeras dan menekan, pemimpin yang tidak care, hanya care terhadap satu golongan. Wow. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, ada 5 manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, kata firman Allah, adalah kita mendapat bagian dalam kerajaan terangnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca sejenak dalam 2 Korintus 5 ayat ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam Yesus, ya, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau kita bisa hidup dalam terang, dalam kebenaran Allah, itu bukan karena hasil karya kita. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang pomah. Ini loh, hasil kerja kerasku, aku bertapa di Gunung Rinjani. Ketika saya naik ke Gunung Rinjani, ada banyak orang bertapa di perut bumi. Haleluya. Tetapi saya mau katakan kepada kita adalah bahwa kita bukan tinggal dalam kerajaan kegelapan. Kita tinggal dalam kerajaan terang. Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 dan 5, di dalam Dia ada terang. Terang itu adalah terang anak manusia. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Jadi kalau kita katakan kita ada dalam terang, tapi dikuasai kegelapan, dikuasai si jahat, wah, big question mark. Ada pertanyaan yang besar, apakah kematian Yesus itu tidak membawa manfaat bagi kita? Atau kita yang tidak tahu manfaat, atau sebaliknya, kita memang menyerahkan diri dengan sukacita kepada setan. Karena ada, memang tujuannya begitu. Apa cita-citamu? Menjadi bandik besar. Apa cita-cita menjadi pelacur? Ini kenapa kamu jadi pelacur? Yo, supaya banyak duit. Orang hanya
mengenai uang. Oleh karena uanglah orang mengenal kerja. Oleh karena uanglah manusia serakah. Uang tidak salah. Tapi bila uang itu menjadi raja dalam hidup kita, kita akan dibuatnya menjadi budak. Tapi kalau uang itu menjadi budak bagi kita, kita akan menjadi raja. Dan uang itu kita bisa pergunakan untuk kemuliaan Tuhan Bapa di surga. Tetapi kalau kita menjadikan uang itu menjadi raja, maka uang itu akan memperbudak kita, dan uang itu kita pakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi tinggallah dalam kerajaan terang itu, supaya engkau tidak dikuasai oleh kegelapan, supaya engkau hidup menikmati. Nanti bisa Anda baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 dan 5 itu. Terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Kalau terang yang sesungguhnya sudah datang, ya mari kita nikmati terang itu. Kita tentu pernah tinggal dalam suatu kegelapan yang sangat luar biasa, sehingga di dalam rumah saja kita bisa, walaupun kita sudah kenal lingkungan kita, tetapi ya bisa saja kita tersandung, bisa saja kita tidak tahu kalau sudah kegelapan yang begitu luar biasa ketika lampu mati. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah tinggallah di dalam terang. Kematian Yesus itu di kayu salib, dia mati di sana itu untuk membebaskan kita yang tinggal dalam kegelapan ini. Itu yang pertama, supaya kita berpindah dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Coba baca titik 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Iya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena kita sudah mengalami pembaharuan, kita sudah mengalami restorasi, kita sudah mengalami pemulihan yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Jadi sudah selayaknya kita terus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Seperti kepada saya, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang indah, yang tadinya saya pikir hidup itu hanya sebagai hidup, hanya sekedar hidup tanpa manfaat, tanpa tujuan dan arah. Tetapi ketika ada di dalam Yesus, sungguh menjadi sebuah kehidupan yang indah. Bukan berarti saya manusia sempurna, bukan. Tetapi saya merasakan bagaimana terang itu terus memimpin kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang indah. Dan itulah harapan Tuhan, supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau mulut kita berkata, kita sudah hidup dalam terang, tapi perkataan kita perkataan sampah, perkataan-perkataan sumpah serapah, perkataan-perkataan kotor, perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan kutuk, perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Itu kita pembohong. Itu kita tidak ada dalam terang yang sesungguhnya. Kematian Yesus, seharusnya engkau mendapatkan manfaat dari kematiannya. Kalau orang lain memberontak, silakan saja mereka memberontak. Tapi saya sebagai hamba Allah mengajak Anda untuk menikmati terang yang ajaib dari Tuhan, supaya engkau menikmati segala kasih, kemurahan, pertolongan yang dari Tuhan itu.
Yang kedua, kata firman Allah adalah kita diselamatkan dari kerajaan kegelapan. Haleluya. Jadi yang kedua, kita diselamatkan, manfaat yang kedua ini kita diselamatkan dari kerajaan kegelapan. Kita tahu bahwa kegelapan tidak pernah menghasilkan terang. Kegelapan hanya melahirkan dosa, kejahatan, dan seluruh potensinya akan dilakukan untuk mencengkram setiap orang yang ada. Itu sebabnya saya mau katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kita bukan melawan manusia dengan manusia, tapi ada kejahatan, ada orang-orang yang melakukan kejahatan itu, ada yang bekerja di balik kehidupannya, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Tapi mari dulu saya ajak kita membaca satu ayat dalam Kolose 1 ayat 15. Titi membaca. Kolose 1 ayat Kolose 2 ayat 15. Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi setan itu sudah dikalahkan melalui kematian Yesus. Setan itu sengatnya, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi terpujilah Tuhan yang telah membebaskan kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Itu nanti Anda baca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 55, 56, 57, 58. Sehingga nantinya kita akan menjadi giat di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita perbuat bagi pelayanan ini, bagi manusia atau pelayanan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Justru di situ Allah akan memberikan kita kebaikan, kemurahan. Itu sebabnya sering saya katakan bahwa orang yang suka menolong tidak akan kekurangan pertolongan, karena pertolongan Tuhan, pertolongan abadi itu akan senantiasa menjadi milik kita. Tetapi yang mau saya katakan, setan akan berupaya, kerajaan kegelapan akan berupa apa? Menyerang, melakukan kekerasan, melakukan intimidasi, melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memadamkan imanmu, untuk memadamkan keyakinanmu, untuk memadamkan dan menghancurkan hidupmu. Itu sebabnya kalau kita mengalami aniaya dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, ya bersyukur. Itu setan lagi marah nih. Karena dilihat terang itu, wah silau kerajaannya menjadi silau, ya. Karena Tuhan Allah katakan kegelapan itu tidak menguasai terang. Teranglah yang mengusir kegelapan itu. Dan setan tidak mau kegelapan itu ada di hati manusia lenyap. Setan tidak mau kejahatan di hati manusia, di pikiran manusia lenyap. Setan akan berupaya menggenggam. Itu sebabnya kita harus berjuang merebut jiwa-jiwa itu, merebut orang-orang yang ada di dalam genggaman si jahat itu, yang berada tinggal dalam kerajaan kegelapan. Jadi Anda sudah bisa melihat orang-orang yang tinggal dalam kerajaan kegelapan, yang kelakuannya merugikan orang lain, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, kebencian, iri, sakit hati, dendam, macam-macam. Itu kerajaan kegelapan berisi seperti itu. Karena dendam dia membunuh, karena dendam dia mencuri, karena dendam dia merampok supaya kamu aja.
Saya ketika kadang-kala ada dengan teman-teman yang lain, saya katakan bahwa kejujuran adalah kunci kita menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi ada banyak orang-orang yang tidak jujur. Satu contoh, ketika kita memberikan showcase kepada seseorang, kita pinjamkan. Lalu kita bilang, karena dia sudah tidak apalagi, oke, kita ambil saja showcase-nya. Lalu apa yang terjadi? Ya besok aja Pak. Besoknya kita datang, showcase itu sudah dijual. Apakah kita sakit hati? Tidak. Jadi kalau kita bertemu dengan dia akan menghindar. Padahal kita nggak pernah. Mana susah? Tidak pernah juga kita ingatkan dia. Tapi rasa bersalah, kegelapan melihat terang itu, ini aku udah nggak benar. Seharusnya dia bertobat, kan bisa. Minta maaf Pak, buat perbuatan saya yang lalu. Sudah, selesai. Tapi justru dia menghindar. Perbuatan kegelapan itu tidak tahu berterima kasih. Satu contoh, kita membangun ekonominya dan kemudian kita memberikan dia modal usaha supaya dia bisa bangkit. Ya, kita kasih dia telepon, HP dulu ya, HP, lalu kita kemudian kita kasih bola supaya supaya ada mainan anak-anak bermain bola di kampung itu. Tetapi ketika kita call karena sudah lama tidak datang, istri saya suruh mengapa dia telepon teman kita itu, kenapa dia nggak pernah datang. Lalu dia bilang, saya tidak kenal kau. Saya tidak kenal ibu. Padahal HP itu dari itu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kita pergi ke sana untuk mengambil apa yang menjadi punya kita? Tidak. Allah tidak akan membuat kita miskin karena perbuatan-perbuatan baik kita. Ada orang merencanakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan dalam maksud yang baik dari kejahatan itu. Jadi tetaplah tinggal dalam kebenaran, tetaplah tinggal dalam terang. Jangan mau dikuasai oleh kegelapan itu. Jangan mau tinggal dalam kerajaan kegelapan itu atau tinggal dengan setan, karena engkau akan mengalami tidak ada damai, tidak ada sukacita. Makanya sayang putusnya itu hilang ketika saya bergaul karib dengan setan. Muka saya itu pun kayak muka setan. Ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan kemudian saya datang ke sekolah Alkitab pada waktu itu, apakah saya diterima? Langsung direktur sekolah katakan, kamu pulang. Kenapa? Muka saya itu kan muka setan. Disuruh langsung pulang. Sementara saya sudah datang dari Kalimantan, dan datang dari Kalimantan ini. Pendeta saya bilang, direkturnya bilang, kamu pulang, kamu orang jahat. Aduh, padahal saya sudah bertobat itu. Aduh. Tapi ada seorang ibu Deborah yang sangat bijaksana. Lalu dia bilang begini sama direktur saya, itu sekaligus bapak iman saya itu Pak Isa Leo. Lalu dia bilang begini, Om, ini datang dari jauh loh. Ini datang dari Kalimantan nih. Dia mau datang sini nyerahkan diri sama Tuhan. Ya, beri kesempatan sama dia. Kalau dia nanti melakukan yang jahat, langsung keluarkan. Akhirnya saya diterima. Jadi saya sangat berhutang budi sama Tante Deborah itu. Setiap kali bisa saya mau menolong. Artinya
apa yang bisa saya perbuat, karena dia selalu ada di Surabaya pada waktu itu. Dan saya bersyukur yang tadinya dari anak yang tidak diakui, jadi kemudian menjadi orang kepercayaan. Saya bisa saya sudah bisa pelayanan di luar, karena saya disuruh menjaga proyek besar, membangun gereja baik di luar dan menjaga proyek yang ada di Kelampis Anom, ya. Bayangkan bukan saya itu, kalau saya lihatkan itu kepada teman-teman foto saya yang asli waktu dari kampung itu, orang nggak percaya bahwa itu saya. Saya katakan, inilah wajah yang penuh dengan kemuliaan setan. Setelah saya tunjukkan gambar saya yang sudah ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, wow, indahnya. Itu yang sebab saya katakan saya menangis menjadi tidak peduli orang lain. Nangis sekencang-kencangnya, ngaku salah, ngaku dosa, tidak peduli apa kata orang. Ya, wah, luar biasa Tuhan itu. Dipindahkannya saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang ketiga kata firman Allah, manfaat yang ketiga ialah kita dibawa ke dalam kerajaan yang kekal. Ya, ini bagian terakhir. Yang ketiga ialah kita dibebaskan dari dosa dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang ketiga. Manfaat kita dibebaskan dari dosa dan mengampuni dosa-dosa kita. Coba Titi baca dulu satu ayat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Baca ayat 7 sampai 9 saja. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Terus, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, puji nama Tuhan. Jadi darah Yesus yang tercurah di Kalvari itu menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Kalau kita mengaku, maka kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Itu sebabnya Tuhan rela menyucikan kita dari segala dosa, karena perbuatan Yesus. Dia mati di kayu salib itu. Itu sebabnya manfaat yang ketiga ini kita harus nikmati dalam kehidupan kita. Ada orang berkata kepada saya tidak pernah berbuat dosa. Saya tes mulai dari hal yang kecil. Apakah Anda tidak pernah berbohong? Tidak, kita katakan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Nabi-nabi Tuhan pernah melakukannya. Hamba-hamba Tuhan, para imam pernah melakukannya. Siapapun yang pernah hidup dalam dunia ini pernah melakukan dosa. Kalau Anda baca dalam Roma 3, coba baca Roma 3. Ini saya mau katakan kepada kita, ini agak lupa saya ayatnya, Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat sebelumnya,
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tanpa Yesus kita tidak akan pernah bisa hidup dengan benar. Tetapi orang dari ayat 3-nya karena katakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu hebatnya Tuhan itu. Wah, kalau ada merendah-rendahkan dia, silakan saja. Tapi pada akhirnya satu kali engkau akan menangis. Ketika engkau menangis tidak ada lagi gunanya, karena engkau sudah berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Memang penyesalan selalu datang terlambat, tapi saya sebagai hamba Allah, bagi anda yang sering melawan Tuhan Yesus kami, minta ampun, datang kepada Tuhan. Yesus penuh rahmat, dosa-dosa apapun dia mau mengampuni, dia mau menyucikan. Wah, tidak ada solusi yang lebih sempurna dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada. Katakan saja, pelayanan siapa yang pernah hidup? Siapa yang pernah turun ke dalam dunia orang mati untuk mengambil jurang maut, mematahkan sengat dosa, mematahkan sengat iblis itu? Tidak ada, hanya Yesus. Lalu dia bangkit. Siapa yang pernah bangkit dan naik ke surga? Hanya Yesus. Itu sebabnya dia sangat mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Bapaknya. Dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sebagai orang yang percaya, beriman teguhlah kepada Yesus. Jangan kau mau disimpangkan dengan ajaran-ajaran palsu di luar sana. Jangan engkau mau disimpangkan dari pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ini apa kita? Ini tuntunan kita. Ngapa cari tuntunan dari orang? Ngapa cari tuntunan dari yang bukan kita punya tuntunan? Salah. Mau apa kata orang itu? Silakan saja. Silakan. Mau sampai ada orang di YouTube saya bilang begini. Itulah orang percaya, yang percaya Yesus, diampuni dosanya supaya terus bisa berbuat dosa. Enggak, bukan itu. Justru karena kita berada di dalam Yesus, dosa kita diampuni, dan Tuhan menubuatkan kekuatan bagi kita, kekuatan ilahinya bagi kita, untuk kita tidak melakukan dosa. Mungkin saja manusia bisa jatuh, bisa hilang, tetapi bukan untuk hidup dalam dosa. Itu sangat jauh berbeda. Jatuh, hilang, itu sangat jauh berbeda dengan orang yang hidup di dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa memang keinginannya, memang hasratnya, memang nafsunya, memang keinginannya. Bukan karena anjuran Tuhan, bukan. Allah tidak pernah menganjurkan. Bahkan kalau musuh menganiaya engkau, jangan kamu apa-apakan. Justru doakan dia. Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia tidak punya pakaian, beri dia pakaian. Wow. Itu Yesus. Kalau kita sudah dibela, dibebaskan dari dosa, kita akan bisa melakukannya. Satu contoh, ketika masa kerusuhan 171, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang mengambil, menjarah, dan ketika berjalannya waktu, mereka mengalami kesusahan, datang kemari minta tolong. Bang, saya bisa minta tolong enggak? Saya tolong. Tidak ada uang, saya kasih uang. Tidak ada pakaian, saya kasih pakaian. Saya tidak ingin membalas yang jahat. Saya bilang sama istri saya, tahu Pak, ini orang. Istri saya bilang, kalau saya tahu tidak.
Karena apa? Terlalu sakit mungkin yang dirasakan pada waktu itu. Bayangkan, keluar baju di badan. Saya cuma satu. Setelah itu diambil orang lagi. Dijemur, saya jemur. Sampai saya pakai baju short dan apa itu short dan baju perempuan. Itu khotbah lagi. Khotbah pakai celana pendek lagi. Di tempat ramainya orang. Haleluya. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau terbebas dari dosa, sudah disucikan oleh Tuhan, maka kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu selanjutnya, saya sudah belum, yang kedua tadi ada pantunnya sebenarnya. Coba saya baca dulu. Ada kerajaan setan, ada kerajaan terang. Ada perbuatan setan, ada perbuatan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kuasa terang, perbuatan dan pengaruh setan akan dikalahkan. Haleluya. Yang ketiga, dalam kasih kita diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Malah kita hidup dalam Tuhan. Kita tidak hidup supaya kita, agar kita tidak hidup kebal, tebal, bebal. Itu. Ada orang kebal, bebal, tebal itu. Sudah dibilang mau menuntun dirinya sendiri, suka-sukanya. Suka-sukanya udah salah, masih ngotot. Itu udah menghadapi orang-orang seperti ini. Semoga kita diberi kekuatan dari Tuhan. Semoga kita diberikan kesabaran dari Tuhan. Kadang-kala, waduh, ya ampun. Ya, begitulah. Jadi, kita dibebaskan dari dosa. Dan bukan berarti kita tidak pernah atau tidak mungkin melakukan dosa. Kita bisa saja, seperti yang saya katakan tadi, bisa hilang, bisa karena terjatuh, dan tetapi bukan hidup. 7 kali orang benar itu jatuh, Tuhan akan mengangkat. Karena apa? Tuhan tidak ingin orang benar itu melakukan apa yang dia akan ingatkan. Seperti Daud, berapa kali dia berdosa, tapi pada akhirnya kita lihat pengakuan Allah, aku melihat Daud yang sesuai dengan hatiku. Wah, sesuai dengan hati Tuhan di zamannya lagi. Apakah Daud tidak melakukan dosa di zamannya? Melakukan. Coba kalau saya masih ingat. Kisah Rasul 13. Titik. 22. Kisah Rasul 22 sampai dan kemudian ayat 36. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 36. Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 13 dan 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibandingkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus 37-nya. Tapi Yesus yang dibangkitkan Allah dan demikian. Nah, jadi kita kebinasaan di situ maksudnya bahwa dia tidak bangkit lagi, tapi Allah kan dibangkitkan. Kita tahu bahwa begitu luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari, jangan tinggal dalam dosamu. Saya tidak punya kekuatan, dosaku terlalu banyak, pelanggaranku terlalu banyak. Ingat, sebanyak apapun dosamu, Alkitab mengatakan mari kita berperkara, nyatakan bagaimana banyaknya dosamu. Tuhan setia untuk mengampuni. Apabila engkau mengakui segala dosamu, maka engkau akan diampuni. Yang keempat adalah Roma 8 ayat 1. Titik, baca. Hari ini kita bermain ayat dulu. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada
yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi kita karena kita ada di dalam Yesus. Kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima Dia dalam kehidupan kita. Jadi defender kita itu, di pembela kita itu, lawyer kita itu adalah Yesus Kristus. Dan jelas ayat mengatakan bahwa demikianlah sekarang, bukan besok. Jadi kalau kita sekarang dilakukan pengadilan, sekarang ini kita dibebaskan, bukan besok, sekarang. Jadi kalau pengadilan datang sekarang sudah. Wah, apa enggak hebat itu? Dan itu sebabnya banggalah percaya pada Yesus. Walaupun ada banyak di luar sana yang sering merendahkan Yesus, tidak mengakui ketuhanan Yesus, mati pakai cawat. Apapun yang dikatakan, tetap iman Yesus. Dia yang sudah melakukan yang terbaik. Nikmati manfaat kematian dari Yesus itu dalam hidup kita. Kita kalau kita ada orang meninggal lalu kita senang-senang, mungkin kita akan dimarahi orang. Kita mungkin akan dihujat orang, mungkin kita akan dikutuk orang. Ya, orang bisa murka terhadap kita. Orang meninggal kita tertawa-tawa. Oh, kita bilang syukur dia meninggal dunia. Sehingga aku mendapatkan manfaat. Tapi, aduh, memang Tuhan ini luar biasa. Saya baca dulu sekali lagi ayat itu. Kolose 1. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ya, kita mengucap syukur Yesus mati. Kalau enggak, kita enggak selamat. Ya, mengucap syukur karena apa? Rancangan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau kita, bahkan Tuhan Yesus katakan, kita mengalami sukacitanya, kita mengalami pertolongannya, karena kita ini miliknya. Miliknya itu dilindungi, dijagai, diberikan yang terbaik, dipelihara dari segala hal. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, nikmati manfaat kematian Yesus Kristus itu dalam hidupmu, sehingga engkau tidak dikuasai setan dan antek-anteknya, tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai kejahatan, tapi engkau bebas karena engkau sudah dibebaskan dari penghukuman. Dan engkau sudah dibebaskan dari dosa, engkau sudah dibebaskan dari penghukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu sebabnya yang terakhir ini, yang kelima, kata firman Allah. Yang keempat, kita diperanakan dari dosa. Mana nih? Ada anak dihukum orang tuanya karena melakukan apa yang jahat. Jangan lupa kasih karunia-Nya, karena Tuhan sudah menghukum si jahat. Jadi si jahat itu tidak berkuasa lagi. Ya, coba baca titik 1 Yohanes 5 ayat 19-20. 1 Yohanes 5:19-20. Saya ingin memberikan kepada kita ini ayat-ayat supaya kita mengerti bahwa apa yang saya katakan itu, bahwa itu bukan rekayasa perkataan saya. Ayo. 1 Yohanes 5:19-20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan kekal. Iya. Jadi dia Allah yang benar dan memberikan hidup yang kekal. Itulah bagian yang
terakhir yang saya mau katakan kepada kita. Manfaat yang kelima adalah kita dibawa ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Dalam kasih yang begitu luar biasa, ada banyak kelemahan, kekurangan kita. Kita dibebaskan dari segala ikatan jeratan si jahat, godaan si iblis. Kasih Allah memampukan kita berjalan dalam apa yang diinginkan Tuhan. Mungkin kita berjalan seperti Daud, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kesombongan dan lain segala perbuatan-perbuatan daging dan lain sebagainya. Tetapi kita sudah baca tadi bagaimana Allah membebaskan dia, bagaimana Allah mengatakan bahwa dia adalah orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia hidup sesuai dengan firman Allah, melakukan kehendak Allah di zamannya. Itulah sebabnya saya sering katakan saya juga ingin hidup bersama dengan Tuhan di zaman saya ini dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, melakukan kehendaknya dengan taat kepada Tuhan. Jadi kalau orang mau melakukan apa saja silakan. Saya tidak akan pernah mengikut orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, justru saya akan menentang perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Karena bagi saya adalah Kristus. Kalau saya taat kepada Kristus, maka saya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagaimana Tuhan. Saya tidak akan pernah mendukung orang-orang yang melakukan apa yang jahat. Tapi saya akan selalu berada di hadapan orang-orang yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-63, I am a friend to all who fear the Lord. Aku adalah sahabat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. To all who follow your precept, kepada semua orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaranmu atau perintah-perintahmu. Itulah yang perlu kita ikuti. Jadi kalau ada orang tidak sesuai dengan firman Allah, tidak perlu didukung, tidak perlu kita mau ikut. Saya siap bersebelahan dengan orang-orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Saya hidup bukan karena dia, saya melayani bukan karena dia, saya itu melayani karena Tuhan. Saya melayani karena Yesus. Saya dipanggil bukan karena dia, saya dipanggil oleh karena Yesus. Dan itu sebabnya saya nggak takut dalam menghadapi kehidupan ini. Dan mari kita belajar hidup untuk hidup sesuai dengan hati Tuhan. Kita taat di dalam kehendaknya. Kita melakukan kehendak Allah. Kita melakukan kasih. Perkataan kita, perkataan yang mengandung berkat. Saya ini rindu melakukan seperti apa yang dilakukan. Coba saya baca, karena tadi pagi ini saya baca. Saya minggu depan saya pastikan ini sudah ada di benak di kepala saya. Demikian kata firman Allah 34 ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kemudian, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kan itu ada firman Allah untuk gembala-gembala. Ini tadi pagi saya baca dan saya berkata, Tuhan, begitu luar biasanya Engkau. Di bumi ini Engkau pelihara kami. Kalau kami sakit Engkau sembuhkan. Kalau saya sakit kan tinggal tumpang tangan. Sakit penyakit, keluar. Haleluya. Ya.
Karena saya dua punya keluarga negara surga. Keluarga satu keluarga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, saya bisa tinggal. Itu khotbah pertama kali dalam pertobatan saya. Lalu kemudian dikatakan kemudian warga negara saya itu ada di mana lagi? Di surga. Jadi kalau kau sakit, maklumlah waktu itu lagi tulus-tulusnya, ya. Kalau engkau sakit, minta aja sama Tuhan, maka engkau disembuhkan. Betul, sampai saat ini saya merasakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya, karena apa? Kalau anaknya yang tunggal saja diberikannya bagi kita, apalagi perkara-perkara dunia ini, keperluan kita, perlindungan kita, bahkan surganya diberikan kepada kita. Nah, sebelum kita sampai di surganya yang abadi, kita mau menikmati surga kecilnya Tuhan di bumi ini. Belum kita mati, atau kita saya mau menikmati surga, tunggu mati dulu. Enggak, kita bisa menikmati sukacitanya, damanya, pemeliharaannya, perlindungannya di bumi ini, di bumi kecil ini. Supaya apa? Kita menikmati surga besar itu nanti, nggak terkejut, nggak shock. Wow, nggak gitu. Ya, jadi ya hiduplah bersama dengan Tuhan supaya kita menikmati dan menikmati surganya Tuhan sebagaimana ayat firman Allah yang sudah kita baca, dan itu menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran yang sejati. 5 manfaat ini nikmati dalam kehidupanmu supaya kita bisa betul-betul mengalami pembebasan dari Tuhan. Sebagai yang terakhir, pantun. Dalam kasih kita diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita hidup dalam Tuhan. Oh, sudah ini. Mari kita hidup dalam Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi hidup kekal, jangan hidup bebal, tapi mari kita percaya. Di 5 menit bersama dengan firman, seringkali saya katakan bahwa hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan keselamatan. Ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kekal, hanya satu menuju hidup yang kekal, yaitu hanya dalam Yesus Kristus. Tidak ada jaminan. Dalam firman Allah jelas bagaimana rupa surga itu. Kita sudah bisa bayangkan. Wah, jadi kalau kita tidak kaya Bill Gates, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita menikmati lantainya dari emas, ya, pintunya dari mutiara, dan itu apalagi itu didasari dengan permata-permata yang indah. Itu bacalah itu nanti Wahyu 21-22 itu, supaya kita bisa jelas kehidupan yang akan datang itu. Siapa-siapa yang boleh masuk menikmati hidup yang kekal itu, dan sekaligus kita tahu tempat yang sesungguhnya. Tuhan sudah menggambarkan begitu indah surganya Tuhan, tempat kehidupan kekal kita itu. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Nikmati manfaat kematian Yesus ini dalam hidup kita, supaya hidup kita betul-betul merasakan apa yang saya sampaikan tadi, sebagaimana firman Allah harapkan dari kita. Bukan saya mengharapkan, bukan, Tuhan yang mengharapkan, supaya engkau menikmati kelima hal ini. Bukan saya, walaupun doa saya akan tetap datang, ya. Tapi yang sesungguhnya yang merancangkan itu 5 manfaat itu bukan saya, Tuhan. Jadi nikmati itu supaya kita mengalami pembebasan yang sejati dari Tuhan. Diberkatilah kita yang percaya kepada firman Allah, dan diberkatilah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam
firman Allah, biarkan kami melakukan kehendak-Mu. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat pagi ini kami dapat mengakhiri ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Allah, sudah melakukan perjamuan kudus, dan kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami yakin dan kami percaya apa yang kami dengar Tuhan, 5 manfaat itu Tuhan Bapa di surga membuat kami semakin dalam hidup dalam Tuhan, meresponnya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari atas apa yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami sehingga para pemimpin kami diberikan hati yang jujur, hati yang takut akan Tuhan, baik mereka yang ada di parlemen, yang ada di pemerintahan. Presiden kami juga kami doakan supaya kekuatan kesehatan dan wakil presiden, para menteri juga diberkati, para gubernur dan para kepala daerah Tuhan, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2 ataupun kota Bapa di surga. Kami doakan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh membangun kebersamaan bangsa ini untuk menuju masyarakat Indonesia menjadi negara maju. Dan terima kasih dilalukan dari kami pemimpin-pemimpin yang kerdil, pemimpin-pemimpin yang narrow-minded, yang hanya mengutamakan satu golongan. Seharusnya dia berada di semua golongan, tidak melandaskan mayoritas dan minoritas. Pemimpin yang baik itu kami tahu adalah pemimpin atas semua golongan, dan itulah sebabnya kami berdoa agar semua pemimpin-pemimpin boleh seperti pemimpin yang saat ini ada di Solo Bapa di surga, yang begitu luar biasa, masih muda tetapi sungguh-sungguh nasionalis, sungguh-sungguh melakukan Tuhan, mencegah hal-hal yang batil dan melakukan apa yang baik, memberikan kesempatan kepada semua agama untuk melakukan yang terbaik, memfasilitasi apa yang kurang Bapa di surga, sebagaimana pemimpin yang seharusnya Bapa di surga. Kalau ada yang sakit maka dibawa berobat, kalau ada yang tersesat dikembalikan Bapa di surga, kalau ada yang terhilang dicari dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan Kau Allah yang terus akan membiarkan kami berbaring dengan tenang di dalam pangkuan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur diberikan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh memimpin bangsa ini. Dan kami juga berdoa buat tahun-tahun politik ini dilakukan dari kami Tuhan, kekacauan-kekacauan dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang digerakkan oleh kuasa kegelapan yang menginginkan kekacauan. Di dalam nama Yesus kami hancurkan itu semuanya. Indonesia damai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati anak bangsa, ya, semuanya Bapa di surga, sehingga kami tidak memikirkan hal-hal yang jahat terhadap orang lain, apalagi melakukannya Bapa. Berpikir saja kami tidak diperbolehkan, apalagi melakukan hal-hal yang jahat. Terkecuali setan menjadi sahabat kami, setan menjadi kepala, memberikan komando dalam hidup kami, itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi sebagai orang-orang percaya, kami tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk menguasai hati dan pikiran kami, hanya memberikan kesempatan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih gereja Tuhan yang ada dimanapun. Tuhan berkati. Kalau ada Anda yang sakit, angkat tangan Anda yang satu dan taruh sebelah yang untuk yang sakit, atau yang ada di rumah-rumah yang sakit yang Anda dengar pada saat ini. Saya mau berdoa bagi Anda. Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu dan juga tangan yang ditaruh tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, kami berdoa bagi mereka yang kanker, yang lumpuh, yang mengalami gagal ginjal,
atau tekanan darah tinggi, jantung koroner dan lain sebagainya, fungsikan kembali Bapa di surga, dan fungsikan ginjal yang rusak, yang cancer, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Apapun sakit penyakit mereka, karena Engkau yang berkata, Engkau memberikan kami kuasa untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus, dan juga melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahannya. Tuhan Allah yang menolong mereka semua. Kami hanya melakukan bagian kami, kami berdoa kepada mereka, selanjutnya bagian Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan itu sebabnya saya mau katakan, kalau engkau orangnya, mari saya mengundang Anda untuk menerima Dia, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah Tuhan segala dosa, kejahatan yang aku lakukan. Sebagaimana firman Allah, Engkau menyucikan dengan darah-Mu, dan sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami kudus layak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon tuntunan Tuhan supaya kami tetap berada di jalur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Selamat Anda menjadi warga negara surga. Dan bagi Anda yang mau hidup dalam exciting kepada Tuhan, dalam transformasi ilahi, angkat tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang mau mengalami transformasi. Tuhan, kalau Engkau mampu mentransformasi si Saulus, Bapa di surga, Engkau juga mau mentransformasi Paulus dalam nama mereka-mereka yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur orang-orang muda diberkati dalam hidup mereka, apapun dilakukan. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua kami, keluarga-keluarga, dijaga dari perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan yang mengintimidasi, menekan, menganiaya dan lain sebagainya. Tuhan Allah yang penjaga kami, pelindung kami, dan tanpa Tuhan, tanpa Engkau izinkan, semuanya tidak akan pernah bisa terjadi. Sebagaimana Engkau mengizinkan bagi setan untuk mengobrak-abrik si Ayub, tetapi Tuhan adalah dengan maksud untuk menguji seberapa besar imannya kepadamu, dan dia berhasil melewati masa-masa yang sulit itu. Dan kalau kami dalam pengujian, Tuhan Bapa di surga, kami mohon hanya kepadamu, kuatkanlah kami, teguhkan iman kami, supaya kami tetap bisa bertahan di dalam iman kami kepada Yesus. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.